Halo sobat Komcol. Waduh, waduh, waduh. Ini minta diupdate lagi. Yaudah langsung aja kita gaskan yuk. The First Sword of Earth. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Feiyu dan juga pemerintah membantai para kultivator jahat untuk dapat menyelamatkan para sandera. Kini tiba-tiba saja Feiyu dan yang lainnya mendapatkan informasi dari radio yang melaporkan kalau ternyata terdapat seorang kultivator kuat yang tiba-tiba saja datang ke arah mereka. Kultivator yang telah berada di ranah Golden Core. Ya, di sini para kultivator milik pemerintah seketika mereka pun menjadi panik. Namun untuk Feiyu sendiri, ia pun santuy aja karena ia tahu kalau yang ada di atas sana adalah master mereka. Maka dari itu, Feiyu pun berujar, master, para kultivator jahat mereka telah dilenyapkan. Dan kenapa Anda tidak turun saja? Ujar bocah ini. Baiklah. Jika para iblis-iblis jahat itu telah mati. Tapi ya, apakah kalian berdua terluka? Basis kultivasi kalian masih terlalu lemah. Dan janganlah buat masalah untuk orang lain. Ujar Pak Tua itu dari atas sana. Hei, mendengar kalau basis kultivasi milik Feiyu dan juga Xiao Xuan ternyata dipandang rendah oleh Pak Tua itu, membuat dua master tua ini heran lah. Rendah piye cuk. Tapi ya memang cukup rendah jika memang dibandingkan dengan master mereka, ujar master tua ini. Dan untuk master tua lainnya, ia pun meminta agar Pak Tua itu pun turun. Hei, saudara Yanzi, kenapa kau tidak turun saja? Ujar Pak Tua ini. Tidak, aku kemari terburu-buru dan pakaianku saat ini compang-camping, terkena angin dan aku tidak nyaman menunjukkan diri dengan penampilan yang seperti ini. Feiyu, Xiao Xuan, jika kalian baik-baik saja, kemarilah, ada yang ingin aku bicarakan, ujar Pak Tua itu dari atas sana. Dan kini di tempat yang lain, di tempat yang diminta oleh master tua itu, kini Feiyu ia pun menghampiri masternya dan langsung menyambutnya. Salam master. Namun begitu Feiyu melihat Pak Tua itu, ya, di sini Feiyu ia pun mencoba untuk menahan rasa tawa karena memang ia melihat ternyata penampilan master tua itu compang-camping. Aku datang ke tempat ini terburu-buru setelah aku mendapatkan kabar kalau kalian terlibat di dalam suatu pertarungan yang serius. Dan pakaianku ini compang-camping karena memang aku ke tempat ini dengan cara terbang. Tapi di sini Feiyu pun sadar kalau ia masih banyak kurang di dalam pertarungan yang sebelumnya. Maka dari itu, di sini Feiyu ia pun meminta maaf. Maaf master, murid ini tidak memuaskan Anda, ujar Feiyu sembari melepas pakaiannya. Hei, melihat Feiyu yang melakukan itu membuat master tua ini berujar, Hei, apa yang kau lakukan bocah? Daripada kau, aku lebih tertarik dengan tubuh seniormu itu. Dia lebih cantik. Hei, master, aku bukan ngajak ujar dari Feiyu. Kini Feiyu pun menyerahkan pakaian yang ia kenakan kepada master tua itu dan ia juga berujar, master, pakailah ini agar kau dapat menemui nyonya muda. Ya, baiklah, aku mengerti, sambut Pak Tua itu. Maka dari itu kini Pak Tua itu ia pun akan mengenakan pakaian milik Feiyu. Dan untuk Feiyu ia pun meminta kepada senior cantiknya untuk cepat beritahu nyonya. Siap, sambut senior cantik itu. Dan benar saja kini kedua pasangan tua itu akhirnya mereka pun bertemu. Ling, apa kabar? Ujar master tua itu. Ya, aku baik-baik saja. Aku masih banyak pekerjaan. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, aku akan pergi. Sambut tante ini dengan sinisnya. Tapi untuk master tua itu, doi pun langsung sosor aja. Kau sudah menghindariku selama 20 tahun dan itu menyiksaku hampir setiap hari. Dan itu hampir saja membuatku gila. Dan aku tidak tahu lagi dan aku tidak mau lagi kehilanganmu, ujar master tua itu. Dan itu tentu saja membuat tante ini pun cukup terkejut. Baru jumpa langsung disosor. Namun ya namanya juga wanita ya kan. Udah disosor akhirnya luluh juga dan langsung kalem. Ya, di sini untuk tetap dapat bersama bininya. Di sini master tua itu ia pun bertanya, apakah di pemerintahan masih membutuhkan kultivator kuat? Aku ingin bergabung karena aku tidak mau lagi berpisah dengan dirimu. Ya, selain itu juga Feiyu dan juga Xuan, mereka juga membutuhkan sumber daya. Kalian pasti dapat memberikannya, ya kan? Ujar Pak Tua itu. Baiklah, aku akan memberikannya yang terbaik untuk mereka. Dan aku juga tidak akan membiarkan kau kabur dari tugasmu. Dan menurut standar pemerintah, mereka akan mendapatkan 1 pil dan juga batu spiritual untuk setiap bulannya. Bagus. Kalau aku gimana? Ya, kalau kau tidak digaji, tapi kau digenjot. Maaf, waduh. Iya, selama master mereka masih berdua-duaan. Di sini dua murid ini mereka pun melakukan hal yang sama, tapi mereka mojok, asik mengintip master mereka.
Namun mereka berdua juga yang sedang asik menonton Master. Ternyata mereka pun dihampiri oleh para Master tua lainnya juga yang memang ingin menonton pula. Wah wah wah, ternyata pimpinan ia memiliki kisah kasih juga. Ya, di sini Fei pun juga senang karena memang semuanya akhirnya berakhir dengan baik. Ya, musuhnya koit, master mereka rujuk, pokoknya pada akhirnya semua harapan semua ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan berakhir dengan baik. Sambut dari Fei. Dan beberapa hari kemudian di sini di sekte pedang Shu, kini Fei ia pun datang untuk berkunjung. Ya, di sini Fei pun yang berkunjung karena memang sebelumnya ia telah berjanji kepada rekannya untuk datang ke Gunung Shu. Dan di dalam perjalanannya juga di sini Fei pun ia pun sadar kalau dulu di kehidupannya yang dulu aku juga pernah berkunjung ke gunung ini untuk dapat mencari peluang untuk menjadi murid. Tapi sayangnya aku gagal. Dan tidak diduga kalau ternyata setelah aku terlahir kembali, aku dapat kembali lagi ke tempat ini sebagai seorang penyelamat. Ini sungguh sangat luar biasa. Dan benar saja ketika Fei sampai di puncaknya, mereka pun langsung disambut oleh banyak sekali orang yang memang ada untuk dapat menyambut Fei. Dan mereka ternyata di sini Fei ia pun langsung disambut oleh tetua agung dari sekte pedang Shu. Teman, akhirnya kau datang. Kami sudah menunggumu sejak lama, ujar Pak Tua ini. Ya, Pak Tua ini juga berujar, wah, di usia muda kau sudah menjadi bocah jenius di dalam ilmu berpedang. Wah, kau sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Master. Sebenarnya teknik berpedang yang aku dapatkan ini adalah warisan dari Grand Master Yuan Pu. Sambut dari Feng Yu. Apa? Grand Master Yuan Pu? Tak kusangka Pak Tua itu ia malah memiliki teknik yang seperti ini. Bahkan ia juga mewariskannya kepada dirimu. Sungguh sangat luar biasa, sambut Pak Tua itu. Namun karena Fei Yu baru saja mengalami perjalanan cukup jauh, membuat Pak Tua ini pun berujar, beristirahatlah dulu nak selama 1 malam sebelum kita membahas tentang uji coba. Ya, kini Fei Yu pun mendapatkan sebuah pondok untuk beristirahat. Ya, di tempat ini alih-alih beristirahat, Fei Yu ia pun melanjutkan kultivasinya dan ia juga mengingat wajingan dari masternya. Ya, ia mengatakan kalau dirinya ini, aku adalah bocah yang sangat sombong, memaksakan bertarung dalam kondisi yang terluka untuk dapat menyelamatkan orang lain. Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya dan itu adalah tindakan atau masalah umum bagi seorang anak muda. Di sini Fei Yu pun juga mengingat kata-kata dari masternya kalau ia menginginkan agar Fei Yu melakukan pelatihan tertutup selama 3 tahun setelah ia kembali dari Gunung Shu ini. Dan itu juga dipahami oleh Fei Yu. Namun di sela-sela kultivasinya, di sini Fei Yu pun juga mendengar ada sebuah atau suara lonceng yang memang menotis dirinya. Maka dari itu, Fei Yu yang mencari sumber suara itu, doi pun tahu kalau ternyata suara itu bukanlah berasal dari sekte pedang Shu ini. Tapi ternyata suara itu berasal dari kuil Buddha yang memang ada di bawah kaki Gunung Shu. Dan keesokan harinya, kini Fei Yu yang sedang berlatih pedang dengan rekannya ini. Kini di sela-sela itu juga Fei Yu pun bertanya tentang kuil yang memang dilihat Fei Yu kemarin malam. Ya, bocah ini pun mengatakan kalau kuil yang ada di bawah sana telah ada sejak 1000 tahun lalu. Tapi karena memang ada suatu warisan Buddha di tempat itu, maka dari itu kuil itu mulai aktif kembali setelah vitalitas bumi kembali pulih. Lantas kenapa sekte pedang tak memintanya untuk pindah saja? Tanya dari Fei Yu. Tidak bisa. Aku telah bertanya kepada master kalau ternyata di tempat itu terdapat banyak sekali iblis yang telah berusia ribuan tahun yang memang disegel di tempat itu. Dan sekarang vitalitas langit dan juga bumi ternyata telah bangkit dan juga pulih. Yang artinya iblis-iblis itu juga akan terbangkitkan. Dan kita juga harus menjaganya dari tempat ini. Mendengar itu membuat Fei Yu pun menyadari kalau sepertinya memang ada banyak sekali rahasia di dunia ini. Dan karena memang aku ada di tempat ini, aku dapat memiliki kesempatan untuk melihatnya, ujar dari Fei Yu di dalam hati. Iya, bisakah kau membawaku untuk dapat melihat tempat itu? Tanya dari Fei Yu. Baiklah, aku akan pergi ke sana juga. Setelah berganti pakaian, ayo kita pergi ke tempat itu, sambut bocah kuning ini. Dan di sini Fei Yu pun juga berencana untuk melaporkan hal ini kepada masternya. Dan beberapa saat kemudian melalui sambungan telepon, di sini Fei Yu pun menghubungi masternya perihal kuil Buddha yang ada di bawah sana. Dan itu juga membuat master tua ini berujar, iya, tidak masalah jika kau memang mau pergi ke tempat itu. Tapi kau juga harus ingat, kau harus menjaga sopan santunmu karena saat ini kau berkunjung dan kini kau statusmu adalah tamu dari sekte pedang Shu, ujar master tua itu. Iya, siap master.
Ah iya Fei Yu, di kuil Buddha Xian itu ada master tua yang bernama Fu Feng. Dan kau bisa memintanya untuk memberikan kau warisan 20 tahun kekuatan murni yang ia miliki. Hah? Benarkah? Apakah kau serius Master? Ah ya enggak lah. Tapi pergilah kau ke tempat itu dan sampaikan salamku kepada Biksu Feng itu. Ujar patua itu sembari memijat bahu istrinya ini. Waduh, bucin dia cuk. Dan untuk Fei Yu yang ternyata saat ini ia mendengar pembicaraan dua master tua itu. Ternyata mereka nggak lama lagi bakalan ngecas. Waduh. Dan beberapa saat kemudian Fei Yu ia pun tiba di kuil Buddha itu. Dan mereka pun disambut oleh seorang biksu yang memang bertubuh besar. Hahaha, ternyata kau adalah Fei Yu, ya kan? Master tua Qi Yanzi itu ia sering sekali membicarakan tentang dirimu kepada biksu tua ini. Hahaha, ujar pak tua ini. Dan ngomong-ngomong, Fei Yu, apakah Yanzi ya sudah bertemu dengan istrinya? Ah, iya. Saat ini Master dan juga istrinya mereka juga udah saling bersatu satu sama lain. Udah saling ngecas malah. Maaf. Ah iya, ngomong-ngomong kalian berdua ini datang ke tempat ini tepat waktu. Ah, kepala biara, jika tebakan kita benar, sekte pedang sebelah ini, mereka pasti akan terlibat pula. Dan karena memang rekan bocah Felinzi ini dan juga Fei Yu jarang-jarang datang ke tempat kita. Ah, bagaimana kalau kita biarkan saja mereka melihatnya juga. Ujar Pak Tua itu kepada seorang biksu lainnya yang memang ada di sebelahnya ini. Ya, Pak Tua ini adalah kepala biara yang bernama Xuan Ku. Ya, kini Fei Yu dan juga Lianzi ini mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam sekte atau kuil. Dan kini mereka pun dibawa ke sebuah sumur. Sebuah sumur, waduh. Lihat tempat ini disebut sebagai sumur penyegalan iblis. Dan menurut legenda di tempat ini terdapat formasi penyegalan iblis yang telah menekan iblis selama lebih 1000 tahun. Dan sebelum vitalitas langit dan juga bumi dipulihkan, kami juga pernah melihat kalau ternyata di dalam sana terdapat sebuah gua dan juga sumur. Tapi setelah vitalitas bumi itu pulih, formasi yang ada di dalam sumur itu ternyata mulai aktif kembali dengan sendirinya. Dan gua yang ada di dalamnya juga telah menghilang. Namun ya, bulan lalu terjadilah suatu perubahan lagi di tempat ini. Dan untuk lebih detailnya, kalian dapat melihatnya sendiri. Ujar Pato itu pun sembari menyiapkan sesuatu di tangannya. Ya, melihat bola energi yang begitu padat dilepaskan oleh Pato itu di atas sumur itu. Ditambah dengan keterangan dari Pato ini yang mengatakan kalau kultivator Golden Core aja mereka maksimal hidupnya hanyalah 800 tahun. Dan itu membuat kedua bocah ini sungguh sangat terkejut karena mereka tidak dapat menduga sekuat apa iblis yang ada di dalam sana. Karena memang usianya udah lebih dari 1000 tahun. Ya, ranah apa yang dimiliki oleh iblis itu, pikir dari Fei Yu. Maka dari itu di sini Fei Yu ia pun melaporkan tentang temuannya ini kepada pihak pemerintah. Dan itu juga membuat kini tim investigasi khusus mereka pun datang menyelidiki tempat ini. Bahkan di sini pemerintah pun juga tidak berani bersikap gegabah dan mengambil resiko. Karena memang mereka tidak tahu tentang iblis macam apa yang ada di tempat ini. Iblis apa yang akan mereka hadapi. Maka dari itulah pemerintahnya dapat bertindak sesuai dengan keadaan saja. Dan hal itu juga membuat kini kuil ini akhirnya dijaga oleh tim investigasi khusus. Dan pemerintah juga telah menyiapkan kemungkinan yang mungkin saja terjadi di masa depan. Dan untuk sekte pedang sendiri, mereka juga telah berjanji akan membantu pemerintah jika memang iblis kuno yang ada di tempat ini terbangkitkan sewaktu-waktu. Maka dari itu event uji coba ini akan segera dipercepat. Dan itu juga membuat kini Fei Yu ia pun harus berlatih lebih keras lagi dan juga lebih cepat lagi jika memang ia mau mendapatkan warisan dari sekte pedang Shu. Maka dari itu, di sini Fei Yu ia pun harus berlatih keras untuk dapat menguji selayak apakah bocah ini untuk dapat mendapatkan warisan dari sekte pedang Shu ini. Dan di sini Fei Yu yang memang dipaksa untuk berlatih menggunakan semua kemampuan yang ia miliki. Pada akhirnya pada malam harinya setelah ia berlatih menahan ribuan pedang, kini Fei Yu dan tubuhnya juga mulai terbiasa untuk dapat menghasilkan sebuah kekuatan Qi. Karena memang menurut sekte pedang Shu, cara berlatih seperti ini adalah cara tersingkat untuk dapat menambah wawasan dan juga pengalaman di dalam ilmu berpedang. Waduh. Ya, dan setelah seharian berlatih pedang, di sini Pak Tua ini pun juga berujar, sudah cukup untuk hari ini. Kita akhiri hari ini dan kau bisa beristirahat untuk 1 hari sebelum kita lanjutkan lusa hari. Baik, terima kasih Master, sambut dari Fei Yu. Ya, melihat Fei Yu yang memang sangat luar biasa dan gigih dalam berlatih pedang, membuat mereka pun sangat menyayangkan hal ini. Sangat disayangkan sekali, bocah itu bukan berasal dari sekte pedang kita. Ujar bocah kuning ini. Ya, kau benar. Tapi ya, sebagian dari warisan sekte kita akan diwariskan kepada bocah itu. Ujar Pak Tua ini.
Ya, setibanya di kediamannya, di sini Fei ternyata ia tidak langsung beristirahat. Ia kini malah melakukan suatu kultivasi sejenak untuk dapat menstabilkan ki miliknya. Bahkan di sini Fei ia pun tidak berhenti berlatih. Ia terus berlatih untuk dapat memperdalam teknik berpedang 7 bintang andalannya itu. Dan itu juga membuat Fei pun semakin dalam mengulik tentang teknik 7 bintang itu, dan itu juga menghasilkan suatu teknik berpedang baru, yaitu teknik formasi pedang 7 bintang terbalik. Puh. Dan keesokan harinya setelah mendapatkan teknik barunya itu, di sini Fei ia pun langsung menghubungi masternya melalui jaringan telepon. Apa? Formasi pedang 7 bintang terbalik? Ya, Master, ini adalah teknik berpedang yang aku dapatkan tadi malam. Dan aku rasa ini adalah teknik berpedang yang sebenarnya dari teknik 7 bintang itu. Ya kan, Master? Tanya dari Fei. Hei, tidak disangka kalau ternyata kau mengetahuinya. Haha, sungguh sangat hebat, sambut dari Master tua ini. Dan setelah sambungan telepon itu diputus, di sini Master Yanzi ia pun berpikir, hei, teknik 7 bintang terbalik. Apakah ini adalah teknik yang dimodifikasi oleh leluhur kah? Atau mungkin ini adalah teknik dari 7 bintang yang sebenarnya? Aku sendiri bahkan juga tidak tahu. Awalnya aku juga berniat untuk menunggu sampai Fei dan juga Xiao Xuan mereka mencapai ranah Golden Core untuk dapat membuka rahasia dari sekte pedang ini bersama-sama. Tapi karena aku tidak tahu apa itu teknik 7 bintang terbalik, aku akan membuka harta sekte ini terlebih dahulu. Ujar Pato itu yang memang ternyata ia tidak tahu tentang apa itu teknik 7 bintang terbalik ini. Aku tidak tahu kalau ini adalah teknik yang asli kah, atau ini adalah teknik modifikasi yang berhasil diciptakan oleh Fei. Maka dari itu, Pato ini pun berniat untuk mencari tahunya dulu dari rahasia teknik pedang sekte miliknya. Waduh. Dia setelah menghubungi masternya di sini untuk Fei sendiri, ia pun kembali berlatih. Ia kembali berfokus untuk dapat melatih teknik pedangnya, dan kini fokus milik Fei ternyata sungguh sangat luar biasa. Karena memang kini ia dapat menebas setiap lembaran daun yang memang terlepas dari batang pohon dengan sangat akurat. Namun tak lama setelahnya, kini tiba-tiba saja ada yang datang dan berujar, bagus. Kau sepertinya sudah sangat menguasai niat berpedang 7 bintang. Dan apakah kau ingin melanjutkannya sekarang? Mendapatkan pelatihan warisan dari sekte pedang Shu? Atau kau ingin bermeditasi dulu untuk beberapa waktu? Tanya Pato itu yang tiba-tiba saja datang. Salam Master. Dan untuk pertanyaan Anda, kini saya sudah siap untuk dapat melakukan pelatihan itu. Dan selesailah alur cerita dari The First Sword of Earth dulu di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya Fei ia akan berlatih kembali untuk dapat menguasai teknik berpedang milik sekte pedang Shu sebelum ia akhirnya bertarung menghadapi para iblis-iblis lainnya yang memang akan muncul di part-part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye.